Al-Quran, apabila kita baca, maka akan muncul ilmu-ilmu sesuai dengan latar belakang kita kan, bener kan? Nah, oleh karena itu ketika ada perselisihan di antara misalkan Pak Parti dan Pak Manto, seperti itu ya, Pak Parti dan Pak Manto, jangan ambil pendapatnya Pak Budi. Gimana jadinya Pak Manto? Seharusnya gimana? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Gimana pendapat Al-Quran dan Sunnahnya? Ya, seperti itu. Kembalikan ini, gimana aturannya? Ya. Nanti kalau di pendapat-pendapat lainnya malah runyam, kecuali memang orang itu kita yakini kompetensinya, ya, atau kewenangannya, atau otoritasnya, ya seperti itu. Baik, sampai sini 2627. Ada tambahan, Andika? (26) surga, orang yang berada di surga. 27 orang yang ada di neraka. Lanjut, Pak Manto. Suatu hari ketika kami semua kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah kalian dan sekutu-sekutu kalian di tempat-tempat kalian itu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kalian tidak pernah menyembah kami. Ini apa Manto? Artinya apa Manto? Kelompok-kelompokan. Terus? Apa ini? Saling mengejek. Dipisah-pisahkan. Iya. Next ke depan pekan depan harus menjawab satu-satu gitu. Apa maksudnya ini? Harus jawab. Ya berarti ya. Harus jawab ini kan. Seperti itu. Supaya kita tahu bahwa Al-Quran ini memang untuk kita, ya kan. Ingatlah suatu hari ketika itu, maksudnya nanti hari kebangkitan nanti, di akhirat nanti, Allah mengumpulkan semuanya. Kemudian Allah berkata kepada orang-orang yang persekutukan, orang yang berbuat jahat itu tadi, ya kan? Nah, tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu itu di ini kelompok kan nggak ada kamu di situ. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kami sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Nah itu artinya apa itu? Tidak, sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Apa ini? Ini menarik ini kalimat terakhir ya. Kamu sekali. Kamu ini kepada siapa? Kepada orang yang bersekutukan. Yang berbicara ini siapa? Patung. Ya, patungnya, ya kan? Artinya apa? Harapan kosong sudah, ya kan? Apa gitu? Apa yang diharapkan? Ternyata yang diharapkan itu malah tidak mengharapkan. Nah, ya itu. Salah kalian sendiri. Ya, Wanto ya. Ini sebenarnya sebuah kalimat satire, kalimat satire itu apa? Kalimat satir itu nyindir ya, sindiran kepada manusia bahwa apa yang diharapkan selain Allah itu tidak ada gunanya. Iya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Toh apa yang diharapkan juga akan berbalik nanti, ini kan seperti itu. Ini juga memberikan motivasi kepada kita. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, jalankan, lakukan, titik. Baru ketika itu tidak bisa dijalankan, baru mikir. Ya kan? Seperti kemarin. Saya tanya ini Andika. Gimana jawabannya? Ya. Kemarin ada informasi apa Andika? Donatur, rak, ya kan. Status hadiah itu seperti apa?
Kok lainnya alhamdulillah, 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 amin gitu ya. Statusnya seperti apa? Alhamdulillah dikasih. Nah, ayo. Kasih ngasih ya. Lah makanya itu kita kan harus jeli tuh. Alhamdulillah itu satu terkait dengan apa? Hah? Nah, ada bersyukur. Syukur terkait dengan apa? Hadiah. Iya kan? Hadiah ini dari siapa? Hah? Sponsor. Sponsornya siapa? Bank Syariah. Oke. Pertanyaannya nih gini, ayo Andika. Ada jelaskan ini Andika, ayo. Ayo. Saya kemarin terima tuh ya berbaik sangka itu tadi. Nah, ya kan. Berbaik sangkanya Mau tuh? Oh sudah. apa iya apalagi yang bersangkutan syariah itu kan pasti ya harusnya kan berhati-hati memberi sesuatu. Baik sangka saya masa saya tolak kan. Udah apa lu? Bener? Ya saya terima aja. Nah, akhirnya, oke, setelah itu kejadiannya. Setelah kita kan muhasabah atau introspeksi. Sebenarnya ini hadiah ini posisinya seperti apa sih? Kemarin saya dikira ditanya itu apakah terkait iklan di masjid gitu kan. Ya kembali lagi konteks masjid itu apa gitu kan. Akhirnya jangan bilang bukan itu tapi apa kullu qardin wa riba itu. Kullu qardin jarra naf'an wa huwa riba. Terus gimana? Terus, ya ini saya dialog gini. Dialog dengan AI munculnya pemberian itu niatnya apa? Niat kalau, pemberi. Oke. Pemberi itu apa? Niat. Apa itu terkait sama masjid karena membuka rekening di bank? Ada di situ ada di awal itu ini maka itu statusnya jadi ini apa riba. Jadi riba misalnya kalau nabung di rekening di syariah nanti kamu akan dapat ini memberi itu hukumnya riba. Tapi kalau terlepas dari itu dia bisa syariah mau kasih barang ya boleh itu. Jadi pertanyaannya ke pemberi gimana? Ya statusnya itu apa terkait sama pembukaan rekening atau bukan? Mbak musola sana enggak dikasih. Nah itu kan. Musola sebelah enggak dikasih. Oh enggak, karena dia enggak buka rekening ke kita. Nah itu. Nah ya. Gimana? Jadi menarik kemarin itu ya. Makanya itu. Sudut pandangnya ya kita belajar pelan-pelan. Coba Pak Agus gimana melihat itu? Kalau saya sih melihatnya ya tidak terlalu jauh, berbaik sangat. Dia kalau meruntut terus pasti kita akan melihat sisi negatifnya. Tapi karena kita di awal sudah berbaik sangka, tidak ada masalah. Oke, lah kan berbaik sangka sesuai dengan ilmunya kan? Iya. Itu orang ngasih nggak usah. Oh ini pasti ada tendensinya. Oh ini gratifikasi. Karena kita tidak secara pribadi. Ini kita ngomongnya apa? Ya komunitas ya dari satu kesatuan masjid, kan dari satu sisi orang. Benar. Kira seperti itu sih. Lah makanya itu ini bagi ya memang ada sisi yang sini melihat seperti itu kan banyak sisi tuh akhirnya. Iya kan banyak sisi. Nah ini kita belajar terkait dengan mulai yang seharusnya seperti apa sampai hukum yang ya sudah karena posisi kita seperti itu kita berbaik sangka. Kecuali individu. Nah benar itu. Jadi gini terkait dengan kemarin kalau kita sih tidak masalah ya kita karena kita jamaah. Kita tidak terkait dengan itu, tapi itu bisa menjadi pelajaran untuk kita, ya kan?
bank syariah. Jadi secara langsung ya, saya nggak merasa diuntungkan. Cuma Iya. untuk masjid tahu ada penghargaan. Nah, benar. Bank syariah, ya kan? Buka rekening di bank syariah, akadnya apa ini? Wadiah non bonus, ya kan? Jadi niat pemberi akadnya apa? Dengan terkait dengan nasabah, gitu. Nasabah. Bank syariah akadnya apa kemarin? Wadiah. Wadiah di bank syariah itu ada dua, ada bonus, ada non bonus. Kita pilih yang non bonus ya, non bonus. Wadiah itu artinya apa? Ini memang secara MUI, jadi ada aturannya MUI seperti ini. Kalau kita ada aturannya sesuai sunnahnya seperti ini, karena keterbatasan akhirnya dibuatkan aturan baru oleh MUI seperti ini untuk memudahkan. Ya, tidak salahnya kita merujuk ke hukum yang utama. Contoh misalkan yang seperti sebelumnya, mikot di Jeddah itu boleh enggak? Mikot, ingat enggak mikot? Nah, kalau di Jeddah itu sebenarnya boleh enggak? Sebenarnya enggak boleh, karena Jeddah itu sudah termasuk tanah haram, sudah masuk kelebihan. Seharusnya mikotnya itu di pos satpam, ya kan? Sedangkan Jeddah itu di ruko, di gazebo Kang Satu, ya kan? Teorinya harusnya di pos satpam, harus pakai baju ikram segala macam. Tapi karena pos satpam itu letaknya di pesawat, dimudahkan untuk di gazebo Kang Satu. Tuh. Tapi kalau bisa di pos satpam, tidak apa-apa, kita usahakan itu. Nah itu ya, sama seperti ini. Ada aturan bakunya, kemudian ada aturan ijma ulamanya. Ya sekarang ini, wadiah itu apa artinya? Hah? Akad itu. Wadiah. Titipan. Perjanjian itu akad dan wa'ad, bukan wadiah, wa'ad. Wadiah itu apa? Titipan. Makanya itu kita setiap uang, setiap rupiah dari kita keluar, kita harus tahu akadnya apa. Ya kan? Sekarang di sana, di BCA, di Bank Syariah, LPS, Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, itu bilangnya titip. Konsep titip itu seperti apa? Bisa diambil kapan saja, terus nggak ada. Bisa diambil kapan saja dan tanpa ada tambahan kan? Oke, itu ya. Terus terkait dengan barang yang kita titipkan, boleh dipakai enggak? Nah, tidak boleh dipakai kecuali ada izin. Betul kan? Kecuali ada izin. Nah, itu adalah konsep dasar titipan. Ya kan? Kalau ini gimana? Uang kita titipkan di lembaga LPS, Lembaga Pembiayaan Syariah, Lembaga Perbankan Syariah. Uang kita dipakai nggak sama dia? Nggak tahu. Nah, ya kan? Pokoknya ini butuh tak cukup. Nah, cara mengidentifikasi adalah misalkan kita mau, makanya itu kita mau ketatnya nomor seri. Nomor seri yang kita setorkan dengan nomor seri yang kita ambil sama enggak? Harusnya sama. Nah, oke, harusnya kan sama. Berarti itu masuk konsep titipan enggak? Enggak. Balik lagi, ketika kita memberikan harta kita pada seseorang, betul kan? Terus kita boleh ambil sewaktu-waktu, ya kan? Tanpa ada tambahan, dan barang itu boleh dipakai oleh orang itu
tanpa izin kita, itu konsep apa? Saya ngasih uang ke Pak Manto. Saya ngasih uang, makanya saya ngasih uang ke Pak Manto, ya kan? Pak orang juga uang ke Pak Manto. Terus uang itu dipakai oleh Pak Manto. Hah? Dengan dasar nanti kalau saya butuh saya ambil loh Pak Manto. Iya setuju. Itu konsep apa itu? Ya Mas Wawan tadi. Apa? Apa teman? Barusan tadi? Hah? Pinjem. Berarti konsepnya apa itu? Pinjam ya, hutang. Jadi pada dasarnya ini tuh konsepnya apa? Kita ke bank, memberikan dana kita ke bank, itu konsepnya apa sih? Kita apa titip? Titip. Nah ya, karena konsep titip seperti itu, apakah masuk konsep titip? Enggak, kan? Tapi kalau Nah, kata-katanya dirubah, gimana? saya titip uang senilai. Nah, ada titipan nilai. Iya kan? Oke. Nah, 16 seri. Tapi penggunaannya izin enggak? Ya. Terkait dengan barang titipan itu. Mungkin di Perjanjiannya ada ya. Iya kan? Nah, itu. Makanya itu kita kan harus jeli. Ini masuk titipan ataukah ini masuk hutang? Benar toh? Kalau titipan itu satu barang tidak boleh dipakai, tidak berubah, ya kan? Harus izin. Kalau konsep hutang, barang boleh dipakai tanpa izin. Sama-sama toh. Nanti pada suatu saat akan saya ambil dengan nilai yang tidak berubah, benar kan? Nah, makanya itu kita tetapkan dua ini. Pak Chandra setuju, artinya ya benar kalau kita titip nominal, oke titip nominal. Tapi penggunaannya uang itu seperti apa? Boleh tidak dia menggunakan tanpa izin? Misalnya, bank bisa memakai manfaatkan uang itu. Pak Manto. Terus kita menganggap bank sedang memakai uang nasabah. Tunai semua bisa, berarti kan lagi nggak dipinjam gimana? Lagi nggak dipakai. Pakai. Kan bisa diambil, misalnya sisa 2 juta diambil semua, berarti kan sedang nggak dipakai uang. Dan ya makanya itu kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan itu. Kalau kita konsepnya ini, ya pakai dasar ini. Nanti cari teorinya terkait dengan wadiah itu seperti apa. Kalau kita mentok, tidak bisa mempertanggungjawabkan, menegakkan diagnosa wadiah ini, berarti dia jatuhnya ke akad hutang. Seperti kita menaruh uang kita di bank manapun, bank konven aja, bank konven. Akad kita sebenarnya apa? Hutang. Nabung itu akadnya apa? Nabung itu ada dalam Islam. Bukan bank ya? Titip. Titip. Andri, Ya, oke. saya punya uang 5 juta itu. Titip. Mau aku pakai, kalau saya butuh, minta, saya sudah. Walaupun beberapa sehari kan nggak masalah. Nah itu akad apa? Titip atau hutang? Titip. Hutang kan waktu kita butuh, ruwet. Loh, konsep dasar ini ya. Ayo, kalau titip makanya itu kalau titip kan ada pembedanya antara akad titipan dengan akad hutang. Itu dicari. Di mana yang membedakan dua akad itu? Satu, teori dasarnya titipan itu barang tidak boleh dipakai kecuali izin. Itu konsep dasarnya titipan, ya kan? Terus yang kedua, itu ya. Yang membedakan dengan hutang yaitu kalau hutang barang dipakai tanpa izin. Dan titipan satu lagi, barang kembali harus barang yang sama.
Ya kan, konsep dasar titipan ini. Konsep dasar titipan. Makanya ketika tadi, contohnya Pak Agus tadi seperti itu. Nah, masukkan konsep mana yang paling tepat? Titipankah atau hutangkah? Kalau titipankah berarti nomor serinya harus kembali harus sama. Nah, itu konsepnya seperti konsep dasar. Tapi kalau hutang bebas saya gunakan. Nah, terkait dengan bank seperti tadi Pak Pardi sampaikan, nabung, oke nabung. Nabung seperti dana talangan haji, dana talangan uang. Talangan itu apa sih aslinya? Hah? Hutang. Akad talangan itu apa? Hutang. Kalau dulu zamannya Pak Harto apa? Dari IMF itu namanya apa? Dana dari luar negeri loh ngomongnya apa? Bukan hutang kok ngomongnya dulu itu. Bantuan ya. Bantuan ya. Bantuan. Nah, bantuan itu bukan bantuan itu hutang hasilnya kita. Ya, kembali lagi seperti yang tadi ya. Nabung, talangan, nih kan, itu sebenarnya akadnya itu apa? Di masyarakat ya adanya nabung. Nah itu. Pendidikan ya nabung. Kita harus jeli itu. Di dalam Islam tuh akadnya apa? Ya, seperti itu ya. Kembali ke sini. Kalau itu bisa ditegakkan titipan, tidak masalah terkait dengan hadiah ini. Yang bermasalah kalau kita tidak bisa menegakkan diagnosa titipan, jatuh akadnya kepada hutang. Kalau hutang, status hadiah ini gimana? Riba. Berarti kita yang membuat riba. Hah? Yang menjadikan kita riba kita sendiri, Pak. Iya, karena ketidaktahuan kita. Seharusnya apa? Kita tolak. Enggak. Ya. Hah? Jadi seolah-olah kita ke bank itu menyerahkan itu. Akadnya apa? Ya iso. Lah ya konsep tuh. Ini titip ini wadiah ini. Dasarnya ini wadiah ini ada akadnya wadiah. Tapi kalau kita cari wadiah itu, wadiah ternyata konsep dasarnya bukan titipan itu. Konsep dasarnya hutang. Beda sedikit apa? Sama dengan kalimat kata nabung tadi. Nabung itu konsep dasarnya apa sih? Hutang. Hutang itu. Iya kan? Iya. Utang sama kita. Itu makanya itu. Kalau ini lebih jauh lagi. Maksudnya bank utang kita gitu. Bukan kita yang utangi bank. Lah iya. Tapi kan duitnya digawe. Lah sekarang seperti itu ya. Paling balik serinya bodoh. Jadi Tapi masalah kalau kita nabung di rumah sendiri nanti apa namanya nilai uangnya itu atau kertasnya bisa agak payu gitu loh kalau iya. kelamaan gitu. Dan juga. Tidak masalah akad hutang itu. Dan tidak masalah mau akad hutang, mau akad gade, mau akad titipan itu tidak masalah, ada dalam Islam. Ada. Hanya saja konsekuensi yang muncul dari itu kita harus tahu. Nah, kalau akad hutang berarti semua manfaat yang muncul dari hutang adalah riba. Lah ini. Jadi akad itu ada gade ada dalam Islam. Akad titipan ada, akad hutang ada. Silakan pakai, tidak apa-apa. Hanya saja kemudian muncul manfaat, itu yang masalah. Ya. Nah, nabung itu apa akadnya? Itu perdetail. Makanya itu, setiap kali uang kita keluar, kita itu harus tahu, keluar masuk, artinya kita harus tahu akadnya apa. Terus yang kemarin Andika dapat sepatu itu? Nah, itu makanya itu sudah dibahas ini. Nah, kalau kita tidak terdampak langsung, hanya sebagai pelajaran, oh ternyata statusnya kalau seperti itu, kalau akadnya kita tidak bisa menegakkan itu akad wadiah,
jatuhnya ke hutang, berarti hadiah itu tidak boleh. Termasuk tanggalan, gelas, ballpoint, payung, apalagi yang dari bank biasanya itu, kalender, nah itu tidak boleh semuanya. Saya promosi dari sana. Lah iya. Promo. Ini Promo ini diberikan semua, tidak hanya khusus pada nasabah apa enggak? di nasabah. Putus jalan Lah iya, makanya pertanyaan kemarin harusnya Dika, Mbak, musola sebelah enggak dikasih. Oh enggak, itu bukan nasabah kita loh. Ya wis itu. Apakah ini hanya untuk nasabah saja atau random aja? Nah itu, jadi kita artinya apa? Ini pelajaran untuk kita. Oh, kita mendeteksinya tahu. Contoh misalkan penukaran uang kemarin ya, penukaran uang lebaran tuh. Kita kan tahu mendeteksi, oh ini riba itu bukan. Tahu kan cara mendeteksinya? Seperti itu. Ngisi tol. Kita tahu cara mendeteksinya. Oh ini riba, ini bukan. Seperti itu. Ya, Wanda ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi kita untuk akhirnya untuk pribadi kita ya, tetapkan kalau di bank umum kita ini akadnya hutang kalau di bank umum. Yuk, enggak. Kalau di lembaga pembiayaan syariah beda, ada masing-masing. Gade juga seperti itu, gade ada, ini kan, gade syariah itu ada, ya, baik, itu Andika ya, sepertinya ya. Pusing kan nih. Alhamdulillah atas apa Andika? Atas riba. Itu pelajaran untuk kita, ya itulah, ya kan. Walaupun nanti di fatwa MUI situ, fatwa terkait dengan perbankan MUI ada di situ. Ini tidak apa-apa kalau ini menerima bonus segala macam tidak masalah bagi MUI. Kalau kita ikut MUI. Tapi kalau tidak bisa menegakkan ini jatuh ke sini ya akhirnya nggak boleh teman. Ya seperti itu ya. Atau kita di awal, misalnya di awal diikhlaskan seperti Pak Budi tadi, itu apapun perjanjian yang ada di perjanjian buka rekening itu, wis tak niatkan saya titip nominal kepada bank, ya kan? Dan silakan pakai sewaktu-waktu, boleh. Kecuali kita mengangkatkan seperti itu, kita yang mengangkatkan. Jadi kita yang sudah di awal sudah mengikhlaskan seperti itu, mungkin jatuhnya nanti ke sini, mungkin bisa. Tapi ada tapinya. Ini dan ini termasuk akad. Akad kan? Akad itu apa? Perjanjian apa? Kalau ini kalau yang saya sebutkan tadi, itu namanya wa'ad. Perjanjian satu orang terhadap orang lain. Kalau akad, diiyakan oleh orang lain. Dua, klek. Pak Manto besok saya datang ya, insya Allah. Ya, wa'ad itu. Iya kan? Seperti itu. Pak Manto besok saya hutangi. Iya kan? Itu wa'ad masih ya. Belum diiyakan oleh Pak Manto. Begitu klek, itu namanya akad. Ya, dan wa'ad ini belum sampai akad karena satu orang. Sedangkan ini dan ini itu akad statusnya. Kalau tadi gimana kita hanya ya sudah ini untuk mengurangi resiko kepada kita. Jadi itulah seperti itu aja ya Allah, semampu kita seperti ini. Ya kan? Ya itulah makanya kita cari sampai titik mana kita mampu menjalankan perintah Allah ya di situ kita berhenti, di situ kita istighfar. Seperti misalkan
Pak Wawan, mau ndak mau jenengan juga mungkin, mau ndak mau ikut koperasi? Ndak. Iya, ada yang kayak seperti itu. Lah, ya kan mau ndak mau ikut koperasi. Koperasi apa? Koperasi Tahu nggak? rumah sakit karyawan itu. Koperasi apa? Koperasi kan kita nggak tahu nomor seri ya. Lah, Kan dipotong dari gaji oke. masuk. Koperasi wes. Iya. Secara umum koperasi. Koperasi itu ada uang satu kali masuk itu namanya apa? Uang pokok atau uang iuran wajib telah. Iuran yang satu kali dan iuran per bulan. Ya, per bulan. Nah, ini masuk ke koperasi. Dan itu akan kembali kalau kita keluar. Nah, didetailkan dulu. Ini apa akadnya? Apa coba? Ayo coba. Akadnya apa? Yang sangat, yang paling memungkinkan ya ini. Karena kita cari akadnya enggak ketemu. Apa akadnya ini? Bukan enggak ketemu. Ada akad wadiah. Kan akad kita kan akad yang bisnis ya, bukan yang non bisnis. Untuk non bisnis kan sedekah hibah. Itu kan non bisnis. Yang bisnis itu jual beli, gadai, titipan ini termasuk non bisnis. Hutang sebenarnya non bisnis. Apa coba akadnya apa ini? Cari akadnya. Mentok-mentok nemunya hutang. Karena konsep hutang sangat ini. Uang kita keluar dikasihkan kepada seseorang, silakan pakai. Yang penting ketika saya butuh saya ambil. Setuju? Setuju. Itu akad hutang kan itu. Nilainya tidak berubah. Beda dengan akad kerjasama. Bagus, saya kerjasama 1 juta, oke. Untung kita bagi, rugi kita bagi loh ya. Kembalinya nanti bisa nambah, bisa kurang. Setuju, setuju. Itu akad kerjasama. Seperti itu kan. Nah ini kalau ini mentok-mentoknya ini akadnya hutang. Nah kalau hutang misalkan. Nah kembali lagi, oke, boleh nggak ikut koperasi? Boleh. Tapi karena akadnya ini, jangan sampai ambil manfaat dari koperasi. Itu ada nggak dapat kalender juga ya? Nah, itu makanya itu kita boleh seperti tidak apa-apa. Tak niatkan kita boleh ndak akadnya kita berkumpul di sini, kita mengumpulkan uang masing-masing 1 juta, ya kan? Kita menghutangi badan ini 1 juta dikumpulkan, kemudian uang kita kumpulkan untuk membantu orang lain, boleh ndak? Boleh kan seperti itu, tidak masalah. Konsep arisan kan, iya kan, saling membantu, kita mengumpulkan sesuatu kemudian membantu, boleh silakan, tidak masalah. Tapi kita nanti di dalam akad ini tidak boleh ada manfaat. Misalkan kita sebagai investor yang nantinya akan dijadikan akad hutang-hutang untuk membantu seperti itu, ya berarti kita tidak boleh ambil keuntungan. Pahala, karena itu memang akadnya bukan akad bisnis, akadnya akad non bisnis. Akad hutang ini akadnya menolong, bukan cari keuntungan di situ. Ya Manto ya, makanya pahalanya besar Pak Manto kan. Sampai hutang direlakan ya kan. Nah, seperti itu. Makanya itu ini boleh kita ikut, boleh niatkan untuk membantu orang lain. Ya kan? Boleh, tapi waspada karena ini akadnya hutang, kita tidak boleh mengambil manfaat apapun dari koperasi ini. Seperti itu. Biasanya ada SHU itu. Nah, itu loh maksudnya. Itu yang tidak boleh. Jadi kita tahu, oh tidak apa-apa, misalkan ke koperasi, aduh operasi ini akadnya hutang, ya kan? Oke lah, tidak masalah kita ikut. Kita memang di lingkungan seperti itu, menolak tidak bisa. Oke ikut, ya kan? Tapi karena kita tahu ilmunya, saja SHU ini tidak boleh. Terus gimana kalau kita wajib dapat, ya kan? Wajib dapat, ya sudah. Kalau itu bisa kita hindari, tidak dapat lebih baik.
Tapi kalau dapat, ya udah terima, tapi itu bukan milik kita. Uang riba digunakan untuk apa, Pak Manto? Hah? Uang riba digunakan untuk apa, Andika? Hal yang umum. Hal yang umum, misalkan bangun jalan kayak atau apa? Jadi ada siapa itu yang menggagas ya? Siapa Andika yang menggagas? Ustadz Aminur Bait kalau nggak salah, atau Ustadz satu lagi itu menampung uang riba. Ada itu, cari nanti. Jadi orang-orang yang tahu terjebak dan tidak bisa bergerak dari itu, ya kan? Semampunya seperti ini, nerima uang riba diserahkan ke Ustadz itu, saya lupa, mungkin Ustadz Amin itu, dia mengelola uang riba, digunakan untuk ini, digunakan ini, seperti itu. Penggunaan membangun jalan, membangun apa. Ada manfaat. Bukan untuk istilahnya, bukan untuk makan ya. Ya itu pasti beliau punya ilmunya terkait dengan itu ya. Yang jelas untuk kita itu bukan hak kita. Kalau kita pakai itu haram hukumnya untuk kita. Biasanya umumnya bensin aja. Jadi kopong ada pak. Terus dapat gaji. Terus dapat gaji terus dimakan. Iya. Anaknya. itu. Ya itu ya. Jadi terkait dengan ini waspada ketika kita menggunakan uang kita untuk bertransaksi itu harus jeli. Ya, seperti itu. Niatkan. Mungkin setiap kali kita niatkan untuk apa, insya Allah itu akan ada manfaatnya untuk kita. Ya seperti itu ya. Gimana? Benefit itu termasuk manfaat dari bank, ngambil manfaat. Contohnya? Misalnya nasabah syariah ke bank syariah, terus dengan punya rekening di situ, nasabah bisa mendapatkan fasilitas mobile banking, bisa transfer mudah, pakai kris, itu benefit manfaat bukan? Kalau manfaat berarti itu riba. Berarti nasabah juga nggak bisa pakai fitur mobile banking harusnya. Harusnya seperti itu. Makanya itu tegakkan ini. Kalau kita tegakkan ini, kalau memang tidak bisa menegakkan ini akhirnya kemanfaatan itu tidak boleh ada semuanya. Kalau itu kayaknya bukan manfaat. Fasilitas, mungkin mirip ya. Gimana? Itu manfaat atau Fasilitas, habis itu kita dipotong admin. Oh kan ada admin. nggak pernah kan? Nggak ada admin. Hah? Kalau syariah Ada admin. Ada admin. Di situ malah nggak ada sasane buat mereka. Ada. Yang non bonus ini ada adminnya. Kalau non bonus. Kalau yang bonus ada adminnya. saya Ada admin. nggak ada admin. Ada. juga ada. Ada adminnya. Oh iya. Ya itu. Iya lah. Pokoknya aku nggak pernah kepotong. Potong. Di ATM ikut istilahnya pinjam yang bayar ATM. Iya, tak cek mutasinya kok enggak ada. 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 Coba misalnya gini, terkait sikap kita terkait biaya transfer. Kadang-kadang kita kan biaya transfer seperti ini. Padahal itu malah menyelamatkan kita. Kenapa? Kita terlepas daripada ini. Berarti itu bukan kita bayar. Itu bukan manfaat, kita bayar. Benar nggak? Kan kadang malah bisa kayak travel melalui atau GoPay gratis itu malah tidak oleh. Iya, itu karena kita akadnya GoPay, e-wallet itu yang bahayanya di situ. Kita menggunakan e-wallet itu karena ada keuntungan di situ. Padahal akad e-wallet, e-money itu akadnya akad hutang. Kalau kita lihat sampai sejauh ini, akad apa? Kita coba silakan belajar akad, semuanya akad. Cari e-wallet, nabung,
Itu akadnya apa? Mentok di sini. Ya, coba nanti. Ya, anda. Kalau e-money itu akadnya bisa sorof, hanya sorof itu pertukaran aja dari fisik ke elektronik, hanya tuker saja. Lah permasalahannya ketika tuker, karena yang ditukar itu adalah barter toh. Barter itu sorof itu ada, barter, akad barter ada di dalam Islam. Karena itu akad kuno kan. Akad kuno sejak dulu manusia pertama itu akad kuno. Itu bolehlah karena yang dibarter ini adalah uang, maka aturan-aturan terkait dengan tuker uang itu terikat di situ. Contohnya apa? Sama. Nah itu. Begitu tidak sama muncul riba. Karena uang kan termasuk barang ribawi. Itu Pak Manto ya? Makanya apa? Kan sudah ada statement di yang sudah sering kita dengar. Orang yang bypass, yang masuk surga, salah satu pertanggungjawaban yang sedikit orang-orang yang orang yang punya uang ini tanya uangmu kemana? Lah iya, nunggu itu. Ini tanya ini masih tak banyak pertanggung jawabnya. Ini kemana, ini kemana, ini kemana. Oleh karena itu kita harus jeli. Kita harus tahu aturannya. Harus itu, harus. Ya makanya itu harus semangat. Boleh tidak semangatnya seperti ini, Pak Wanto? Kasihkan ke nanti. Pak Wanto punya uang banyak, kasihkan ke Pak Budi. Pak Budi, ini uang. Iya kan, tak ngasihkan Pak Budi. Akadnya apa? Titip, ya kan? Titip nanti dalam bentuk sedekah. Nanti di surga saya ambil, ya kan? Seperti itu. Baik, terkait dengan ini pelajaran untuk kita. Ya kan, begitu detailnya Allah sudah mengatur terkait dengan hal-hal seperti ini. Kita pelajari, pasti kita punya keterbatasan, ya kan? Kita punya keterbatasan karena kita terbatas. Nah, disitulah kita kesadaran diri kita muncul. Ya Allah, iya, saya enggak ternyata saya punya keterbatasan, ya kan? Setelah muncul keterbatasan, muncullah doa, baik itu istighfar kayak mohon dimudahkan untuk kedepannya kayak, ya kan, seperti itu. Dan awal dari itu semua adalah belajar. Kalau tidak belajar, tidak bakalan ngerti. Kita tidak bakalan ketemu teknya. Oh ini saya lagi bermasalah dengan ilmu saya, lagi bermasalah dengan lingkungan saya nih. Apa saya menghadapi? Ya kan? Sehingga apa ya itu kembali lagi kita menyatakan diri kepada Allah, ya Allah saya tidak mampu. Tolonglah saya seperti ini. Itu kan menariknya kan di situ. Ya kan? Seperti ini kan, aduh ya Allah. Kita tahu ilmunya segala macam terkait dengan perbankan ini. Ujung-ujungnya aduh asuransi kita tidak bisa lepas. Riba juga masih terkena debu ribanya. Ya kan? Seperti itu. Ya sudah. Nah itulah, di titik itu kita sadar. Nyadar, oh ya, saya ini masih kurang. Saya masih banyak yang salah. Seperti itu. Baik, gimana Andika? Berarti yang fasilitas apa? Unbanking itu? Ini tergantung ininya. Kalau misalnya fasilitas itu hanya diberikan kepada nasabah dengan saldo tinggi, semua boleh. Ini analogi fikihnya seperti penjaga gudang yang menyediakan kunci loker, tapi bentuknya digital. Jadi nasabah bisa menggunakan kunci itu kapan saja, mengambil titipan itu. Nggak apa-apa. Seperti gini. Akad jual beli dalam bahkan ada
hadisnya yang apa itu, malaikat mendoakan rugi, pokoknya rugi. Kan nggak salah gitu. Ketika ada akad jual beli di dalam masjid, tidak boleh. Karena di situ mengandung doa malaikat yang mendoakan kerugian. Ya kan? Tapi, ada tapinya. Di Masjidil Haram, itu ada akad jual beli. Ada akad jual beli di dalam masjid. Apa itu? Apa itu? Makanya ke sana. Satu, sewa ini apa? Motor listrik. Satu motor. Yang kedua ada mobil golf itu. Yang satu ada berapa orang? Mulai dari yang elektrik di sini, mobil golf, terus skuter, gridorong, kursi roda yang manual. Itu semua transaksinya ada di dalam masjid. Itu bayar kalau? Oh iya, bayar. Tidak gratis. Maksudnya disediakan Enggak, sewa. Enggak. Dan yang pegang itu orang sana, enggak. Bayar. Nah, seperti itu. Gimana seperti itu, ayo? Padahal di dalam masjid hukumnya tidak boleh transaksi. Gimana, Andika? Nah, itu kan itu jadi hal yang menarik kan. Ya Allah, gimana ya? Ya, apakah ulama sana enggak tahu? Lah, ya itu. Lah, Allah alam kan kita pasti mereka punya pertimbangan-pertimbangan sehingga hal itu diperbolehkan di sana, difasilitasi di sana, ya kan? Ya enggak membantu. Saya pengalaman sendiri ya, itu enggak membantu, hanya untuk seneng-seneng aja, ya kan? Ketika di lantai yang paling atas yang pakai mobil golf, ayo, ya, kan sebelumnya kalau di atas di lantai 4 itu satu putaran santai itu 10 menit satu kali, itu 1 jam lebih kan. Yang pakai mobil kan paling 10 menit selesai, ya kan? Hah? Satunya itu satu kepala itu berapa? 20 atau 20 real, 10 real. Loh kan putaran ini toh, tawaf toh, 7 kali putaran ya sudah selesai. Ada supir berarti ya? Iya, ada supirnya. Ada yang pakai skuter, kalau skuter pakai sendiri kan. Kalau golf itu berapa orang? Kalau gojek untuk 6 atau 8. Iya, makanya itu. Nah, makanya bukan masalah nominalnya, tapi terkait dengan akadnya. Ya, sejauh sepengetahuan kita yang orang awam ini jual beli di masjid kan tidak boleh. Iya. Nah, terus? Jual beli kan juga akad. Hah? Janji 1 orang. Kalau akad itu 2 orang. Nah, itu. Nah, kan kita kan kadang-kadang misalkan kalau kita ke sana, ya kan? Di situ ada seperti itu. Kita mau menjalankan enggak? Nah, ya sebaiknya enggak. Walaupun di sana ulama boleh, walaupun saya sendiri pun juga menikmati. Walaupun saya menikmati, ini gimana sih ini? Di lantai yang paling atas 4 itu kok ada ini? Kalau skuter saya enggak pernah, ya kan? Ini waktu itu lagi baru mungkin ya. Nah, ke atas lihat, oh apa ini kok seperti ini, gimana hukumnya, ya kan? Ya saya naik aja nyoba. Hukumnya ya saya coba, ya kan? Seharusnya tawaf kan tawaf itu penyerahan diri, kita introspeksi, ya tawaf jalan dengan santai, introspeksi, doa, komunikasi dengan Allah. Nah, depan saya cewek-cewek foto-foto, ya apa sih ini ya Allah? Kan mobil golf berapa orang itu kan, 3 atau 4 saf ini kan. Sebentar Pak, berhenti foto-foto. Aduh ya apa hukumnya?
umroh mandiri Oh iya. tanpa tahu aturan-aturan. Iya, malah bubrah nantinya. Ada pembimbingnya. Pembimbing Iya, oh ya manasik. Manasik enggak ada. Kalau yang tahu enggak Mas? Iya, yang tahu. Enggak pernah. Aduh, yes. Ya inilah, ya kan? Foto-foto. Padahal, yes itu konsepnya tawaf kan harus sebenarnya seperti itu. Pak Manto ya? Berangkat ke sana sama aku sih. Allah. Baik, baik, kita lanjutkan. Sudah nikah, gimana? Ada tambahan? Makanya cari terkait dengan uang kita itu kemana? Cari hukumnya. Kalau mentok hukumnya bawa ke sini nanti kita diskusikan. Ini kan mulai dari yang hukumnya yang pokok hukum bakunya seperti apa, kemudian pendapat ulama seperti apa. Ya kan, hukum baku seperti tadi masjid tadi, hukum bakunya tidak boleh, tapi ternyata di situ boleh. Nah, apa yang mendasarinya? Oh kira-kira mungkin seperti ini. Nggak boleh kenapa? Lu kan akadnya apa? Hutang kan. Koperasi itu akadnya apa? Jenengan uang satu kali masuk sama uang keanggotaan lah, sama uang per bulan ngasih ke koperasi ini akadnya apa? Kan koperasi ini badan usaha. Dia mengumpulkan duitnya anggota. Kita kan anggota koperasi. Habis itu koperasi ini buat usaha jual beli. Nah, sebentar. Waktu mengumpulkan anggota koperasi mengumpulkan uang, nah itu akadnya apa? Kita enggak bilang koperasi menggunakan uang anggota, koperasi enggak, belum sampai itu. Mundur lagi. Anggota menyerahkan uang ke koperasi, itu akadnya apa? Itu yang harus di tuh ini akadnya. Akadnya apa? Itu yang harus diperjelas. Titip. Hah? Titip. Karena nanti kalau kita keluar, duit itu kembali. Semuanya? Iya. Sama dong, berarti hutang kan sama. Tinggal kalikan. Makanya itu. Oleh karena itu cari nanti definisi akad titipan wadiah sama qard kalau bahasa ini qard. Wadiah sama qard. Seperti apa? Definisinya seperti apa? Kemudian masukkan ke kasus anggota koperasi. Saya sebagai anggota koperasi, ini sebenarnya akadnya apa? Seperti itu Pak Manto ya? Nah, situ. Kan habis itu pengurus ini kan muter buat jualan itu. Dan dia punya unit usaha kan? Baru keuntungannya dibagi. Kalau itu sama seperti perusahaan kan. Loh, kalau itu enggak masalah. Perusahaan kan mengumpulkan duit-duitnya Investor. anggota-anggotanya. Investor itu termasuk anggota bukan? Investor sama saja. Sama saja. Habis itu dapat proyek untuk dapatnya dividen itu. Oleh karena itu makanya itu ini ada dua ya antara anggota dengan pengurus. Ya. Karena kalau gini kalau koperasinya syariah itu nanti akan jelas ketika masuk. Uang masuk itu jelas. Akadnya apa ini? Akadnya ini akan diberitahu nanti. Tapi kalau koperasi umum, ya ini yang pengurus koperasi ini tidak memberikan informasi ke nasabah. Akhirnya nasabah sendiri yang harus menginterpretasikan, harus mencari tahu uang saya keluarkan ini atas akad apa. Itu. Akhirnya bisa beda-beda nantinya. Menurut saya uang saya ke koperasi hutang. Oke. Menurut Pak Budi kalau saya lebih cenderung ini titipan. Oke, silakan. Asal kita berdasarkan cari ilmunya dulu. Enggak apa-apa, tidak masalah. Karena memang dari sananya tidak ada ketentuannya. Ini kita sendiri yang harus mencari
ilmunya. Itu. Nah, kalau misalkan jatuhnya akad ini, SHU jadi bermasalah. Kalau akadnya hutang munculnya. Ini. Kalau akad titipan, ada tambahan nggak? Seharusnya kalau titipan itu nasabah yang bayar ke koperasi. Benar nggak? Saya titip uang, jasa titip uangnya. Ini kan dibuang. Seperti parkir toh. Iya, malah ngasih, Malah ngasih. Bukan dapat. Malah ngasih. Gitu. Coba nanti dicari. Ya. Baik. Ada Andika? Tambahan? Alhamdulillah. Pak Mardi. Selama itu untuk kontrak besar. Halal boleh. Kan akadnya wadiah. Tapi kalau akadnya kod ini yang Nah, itu kembali lagi ujungnya itu pangkalnya di akad. Kan apa itu disebutkan setiap muslim itu terikat dengan akadnya. Coba bawa tahu Ali Imran ayat 3. Surah 3 ayat 3. Semua muslim itu terikat dengan akadnya. Nah, akad ini ya. Ayat 3. Dia menurunkan Ayat 2 apa ayat 2? ayat 2. Allah tidak ada. Bukan. Allah tidak ada. Ayat 3 tadi. Dia Bukannya. ayat 3. Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadanya Muhammad yang mengandung kebenaran. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Oh, bukan berarti, bukan. Ada kok, saya lupa berarti. Ada di situ ayat Al-Quran, semua orang Islam itu terikat dengan akadnya. Baik, bagaimana Andika? Jadi ya, kita semakin tahu akan semakin jeli nanti. tadi Hutangnya ya, antara yang kalau hutang barang menjadi si penghutang itu. Nah kalau yang titip barangnya itu kalau rusak nggak ada tuntutan. Kalau rusak karena misalnya saya nitip uang ke Pak Chandra, terus uangnya kok rusak sendiri karena iya rusak sendiri. itu saya nggak bisa nuntut. Bukan atas kelalaian. Enggak mesti kalau kertasnya rusak sendiri itu rusak karena faktor usia atau apa. Iya nggak bisa nuntut. Kalau saya menghutangi Pak Chandra, itu tetap saya harus menuntut. Dulu ya, kembalinya harus sama toh. Iya, tetap menuntut. Iya. Nah, tapi kalau nitip barang rusak karena apa sendirinya, saya nggak bisa nuntut ini rusak ya. Makanya itu. Makanya ketika akhirnya muncul banyak pertanyaan gitu loh. Muncul banyak pertanyaan. Kalau dia ketihut, Bu. Kalau ini diperdetil seperti itu. Ini Andika. Ini apa buat pelajaran untuk kita ya? Kalau sudah sepertinya ada istighfar yang banyak Andika. Baik sampai sini. Jam berapa? Udah setengah 6. Kita lanjutkan dulu. 28. Iya Pak Manto. 28. Oh sudah 28. 29. Dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dan kalian bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kalian kepada kami. Oke, ini terkait dengan tadi. Terus 30. Di tempat itu padang mahsyar tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya dan lenyaplah dari mereka apa pelindung-pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Termasuk juga apa yang kita bicarakan ini, ya kan? Kita akan pertanggungjawaban masing-masing nantinya, ya kan? Tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya. Ya oleh karena itu terkait dengan tadi bisa masing-masing ini hukumnya, ya kan? Terkait dengan kondisi masing-masing diri kita.
Asal kita belajar, itu tadi loh, kita belajar dengan keilmuan kita kemudian mendapatkan masalah. Cek. Nah, itu loh istighfar. Ini yang menariknya itu. Ya kan, doa kita itu adalah bentuk ketidakmampuan kita. Makanya orang yang tidak pernah doa dicap apa Pak Manto? Sombong. Tidak pernah doa. Ya kan, seperti itu. Nah, karena itu tadi orang yang tidak pernah doa, kok bisa orang tidak pernah doa ya? Kita kan bertanya, kok bisa? Karena dia tidak ngerti kalau dia salah, kalau dia tidak mampu itu tidak ngerti. Karena tidak belajar. Oke. Besok 31 kita lanjutkan besok. Baik, sampai sini. Ada yang dibahas lagi? Hah? Di sini apa ya? Dalam modern itu apa? Ketergantungan terhadap sekutu tadi. Algoritma itu termasuk sekutu baru ya. Nah, algoritma itu luar biasa itu. Yang maksud di sini seperti yang modern itu yang termasuk Iya. karir kayak Iya, benar. Itu togut kan. itu Bentuk berhala baru. Selain dari Benar. Di bahasa Al-Quran itu ada dua kok. Satunya togut, satunya apa gitu loh. Kalau yang satunya ini berhala ini, yang artinya berhala itu cenderung materi, apa terlihat ada bentuknya. Kalau yang togut ini yang tidak ada bentuknya, itu tadi kekuasaan ini masuk ke handika algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma bahasa pemrograman yang seakan-akan dia tahu apa yang kita inginkan. Iya kan? Luar biasa algoritma itu. Keterangannya apa sih tadi kan? Apa? Panjang banget. Disingkat aja loh. Pola, bener. Dia membaca pola. Ini. Dia memang memprediksi. Prediksi dari kebiasaan kita. Jadi Apa bilangnya? bukan berhala untuk fisik, tapi Togut itu. algoritma itu ya kayak sistem yang secara nyata mengatur hidup manusia dan menjadi tempat ketergantungan batin. Ini itu bahaya nanti ketika algoritma itu menjadi kita tergantung sama algoritma itu, sehingga fungsi otak kita yang seharusnya menjadi pengatur dunia ini terkalahkan. Algoritma luar biasa loh, algoritma itu. Dia bisa menggeser apa baik dan benar, kita tidak tahu. Algoritma itu AI itu tidak mungkin jawab tidak. Dia pasti bisa jawab. Kecuali kalau kita mengatakan itu salah, baru dia mengkoreksi. Iya, Manto ya. Manto lagi pakai tuh. Iya kan? Waspada ya, tetap algoritma. Ya, kalau misalnya kita tidak berjaman, itu sebenarnya produk dari zaman ya. Apapun itu produk zaman. Kalau kita tidak tepat memakainya, Tuhannya akan berubah. Ya kan? Tuhannya geser Tuhannya. Ya, seperti itu. Baik, sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Nah, makanya itu tergantung menyika. Itu produk zaman memang. Gimana Pak Chandra? Saya berdasarkan penjelasan di kantor ya, satunya baca terjemahannya, satunya penjelasannya dari AI. AI. Benar. Menyimpang ya saya baca terus. Ya, nah. Kan koreksi tetap di kita. Iya. Koreksi tetap di kita. Jadi kita tetap menjadi tuan dari mereka. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jangan kita yang menurut apa yang kita punya
punya kendali atas AI itu tersebut. Nah, nanti AI sudah AI itu bedanya otak kita dengan AI. Kalau otak kita itu, Mas Komar tahu ini enggak? Di mata ini, rapid eye movement. Rapid eye movement itu terjadi ketika tengah-tengah malam kita tidur, ya kan? Di fase tidur itu ada waktu 10-15 menit untuk menyimpan data-data yang hari sebelumnya. Mana yang baik, mana yang tidak baik, itu diseleksi oleh otak. Mana yang disimpan, mana yang dibuang. Oleh karena itu, ingatan kita ada yang ingat, ada yang enggak. Itu fungsi otak. Ya kan? Sehingga otak ini mengolah data-data yang kita perlukan saja. Mungkin hanya yang baik saja. Atau lebih banyak yang baik daripada yang buruk. Mungkin seperti itu ya. Kalau AI enggak. Kalau AI menyimpan semuanya data. Tergantung data yang kita masukkan. Perilaku kita kan, tergantung perilaku kita. Lah, kognisi, kemampuan berpikir AI, ya kan, bisa lebih baik daripada kemampuan berpikir kita. Karena data dia itu lebih lengkap, lebih banyak daripada data kita, ya kan. Mungkin tingkat kecerdasannya kita bisa kalah. Kalau kecerdasannya kita kalah dan tadi sudah terbalik, dia menjadi tuannya manusia, maka ini ilmu khayal ya, tapi perlu diwaspadai. Yang seharusnya teknologi itu mempercepat atau membantu peradaban, ya kan? Teknologi kan membantu atau mempercepat peradaban kan, seperti Zoom. Dulu kita tidak kenal Zoom, ada COVID, akhirnya mempercepat peradaban, itu kita tahu segala macam kan, peradaban berubah, ya kan? Kalau sudah seperti itu nanti muncul decivilization. Apa ini artinya ini? Di mana teknologi itu bisa membantu peradaban, tapi dengan AI yang bisa berpikir sendiri menjadi decivilization. Akhirnya memusnahkan peradaban itu sendiri. Ini yang dikhawatirkan. Memusnahkan ini banyak ya. Manusia menjadi bodoh. Manusia menjadi tingkat kecerdasannya menjadi turun banyak. Nah itu. Ini yang mana ya? Ini yang jadi lagi diomongkan para pakar AI ini, decivilization. Karena mau mikir dan bener serangan AI. Akhirnya kita tergantung. Iya. Tuannya berubah. Sekolah lihat pelajar-pelajarnya di situ. Pak Dedi KDM di sekolah yang ngerokok itu, terus dikeluarkan itu, terus akhirnya balik lagi itu, KDM ke sana, ditanyain terkait dengan rokok. Mas, rokok harganya 1 biji ke berapa? Kamu habisnya berapa? Ya kan? 1 biji 1.000. 1 hari kamu habis berapa? 5. Jadi 1.000 kali 5.000 berapa? 7.000. Serius, aduh. Nah, ditanyain seperti itu. 500 kali. Kemarin 500 kali berapa sih? Kalau 500 kali berapa itu? Tidak bisa jawab. Waduh. Ya itulah kualitas generasi emas kita. Nominal aja nggak tahu, 1.000. Ya, itulah kualitasnya. Ya, kira, ya itulah. Akhirnya muncul decivilization. Ini yang dikhawatirkan. Manusia akan jadi punah nantinya. Ya.
Tapi akankah terjadi seperti itu Pak Manto? Ya enggak, ya kan? Sebelum teknologi menguasai manusia, ada fase hilangnya teknologi. Iya, itu kan ada fasenya di akhir zaman, hilangnya teknologi. Manusia tumbuh kembali, ya kan? Sekarang munculnya teknologi. Sekarang lagi gencar-gencarnya semua perbendaharaan dunia sedang dibuka sekarang semuanya. Ya kan, emas kelihatan di mana-mana. Ya, kecuali di rumah Pak Wanto. Ya. Ya kan, emas sudah keluar di mana-mana, ya kan, pembendaharaan dunia sedang dibuka. Nanti suatu saat ditutup, bahaya. Tapi tidak usah cari emas. Nah iya kan. Baik, seperti itu. Kita coba lebih detail lagi terkait dengan apa yang kita lakukan, ya kan? Mungkin ini ya, mungkin dengan keterbatasan itu muncul doa kita, ya kan? Muncul doa kita, muncul ketergantungan kita kepada Allah. Itulah memang diharapkan oleh Allah, ya kan? Manusia harus tergantung sama Allah, harus tergantung. Sedikit-sedikit minta sama Allah, sedikit-sedikit minta sama Allah, dan memang itulah maunya Allah, mau seperti itu, ya kan? Pokoknya minta saja, tak penting nantinya, ya kan? Jadi sekiranya gampang aja kita keluar dari sini, ya Allah, saya harus apa ini? Ya, seperti itu, sampai seperti itu kalau bisa, ya Allah, saya harus apa ini? Ya kan? Ke rumah, cium tangannya, cium keningnya istri. Oh ya, siap. Apa ya? Iya, bener bagus aja. Mesti kalau karepe. Sampai ke sampai setan. Baik, alhamdulillah itu saja bisa sampaikan pelajaran bagi semuanya yang memang Pelajaran hari ini.